Di video ini, saya akan membahas tentang studi kasus, yaitu seorang pria yang memiliki luka pada alat kelaminnya serta duburnya, tetapi tidak memiliki rasa sakit. Nah, penyakit apa sih yang diderita oleh pria tersebut? Lalu, bakteri apa yang menjadi penyebabnya? Akan dibahas di video kali ini. Penyakit sifilis atau bisa juga disebut raja singa merupakan penyakit menular seksual yang diawali oleh adanya luka pada alat kelamin maupun dubur yang tidak terasa sakit, yang menyebabkan terkadang penderitanya tidak menyadari bahwa ia telah menderita penyakit sifilis ini. Tapi pada tahap ini sifilis sudah bisa ditularkan kepada orang lain. Sifilis sendiri merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan dapat menular. Bakteri Treponema pallidum dapat menular melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi serta melalui cairan tubuh ataupun darah dari orang yang terinfeksi. Tanpa penanganan yang cepat dan tepat, sifilis ini dapat menyebabkan kerusakan organ otak, jantung, maupun beberapa organ lain. Pada wanita hamil, infeksi ini juga berbahaya dikarenakan dapat menyebabkan kondisi janin yang tidak normal serta kematian bayi. Oleh karena itu, semakin dini diagnosis dan pengobatannya, semakin mudah sifilis disembuhkan. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, penyakit sifilis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bakteri Treponema pallidum merupakan bakteri gram negatif dengan bentuknya yang seperti spiral dengan panjang 5-10 mikrometer dengan rata-rata 10-13 mikrometer dan dengan tebal 0,1-0,2 mikrometer dengan rata-rata 0,1-0,15 mikrometer. Susunan bakteri Treponema pallidum adalah 70% protein, 20% lipid, serta 5% karbohidrat. Treponema pallidum merupakan salah satu bakteri Spirochaeta. Treponema pallidum memiliki 4 subspesies, yaitu Treponema pallidum pallidum, Treponema pallidum parthenium, Treponema pallidum endemicum, serta Treponema pallidum carateum. Nah, penyakit sifilis ini disebabkan oleh Treponema pallidum dengan subspesies Treponema pallidum pallidum. Treponema pallidum pallidum merupakan bakteri Spirochaeta yang bersifat motil yang umumnya menginfeksi melalui kontak seksual langsung dengan masuk ke tubuh inang melalui celah di antara sel epitel. Organisme ini juga dapat ditularkan kepada janin melalui jalur transplasental pada masa-masa akhir kehamilan. Struktur tubuhnya yang berbentuk helix atau spiral memungkinkan Treponema pallidum pallidum bergerak dengan gerakannya yang khas di dalam medium yang bersifat lendir atau mukus. Dengan demikian, organisme ini dapat mengakses hingga ke sistem peredaran darah maupun getah bening inang dengan melalui jaringan dan membran mukosa. Treponema pallidum pallidum merupakan bakteri yang memiliki genom bakterial terkecil, yaitu 1,14 juta pasangan basa, dan memiliki metabolisme yang terbatas, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai macam jaringan tubuh mamalia. Ada 5 tahapan pada gejala penyakit sifilis. Yang pertama adalah gejala sifilis primer, dan yang kedua gejala sifilis sekunder, yang ketiga gejala sifilis laten, yang keempat gejala sifilis tersier, dan yang kelima gejala sifilis kongenital. Gejala pada sifilis primer ditandai dengan munculnya luka pada 10 hingga 90 hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh, dengan waktu pemulihannya sekitar 3 hingga 6 minggu. Gejala pada sifilis sekunder muncul setelah beberapa minggu setelah luka menghilang dan ditandai dengan munculnya ruam di bagian tubuh manapun, khususnya di telapak kaki dan telapak tangan. Dengan gejala lainnya yaitu flu, sakit kepala, merasa lelah, merasa nyeri di persendian, serta demam.
Gejala pada sifilis laten tidak menimbulkan gejala, tetapi pada 12 bulan pertama masih bisa menular. Jika tidak ditangani, sifilis laten ini dapat berubah menjadi sifilis tersier. Sifilis tersier ini merupakan salah satu sifilis yang paling berbahaya. Gejala yang dialami oleh sifilis tersier ini sangat dipengaruhi oleh bagian mana yang dimasuki oleh bakteri sifilis tersebut. Sifilis tersier memiliki dampak terhadap mata, jantung, otak, pembuluh darah, persendian, tulang, serta hati. Hal tersebut dapat menyebabkan penyakit lain, yaitu kebutaan, penyakit jantung, serta stroke. Jika wanita hamil mengidap sifilis, janin dari wanita tersebut akan tertular. Jika tidak segera ditangani setelah waktu kehamilan mencapai 4 bulan, akan terjadi komplikasi seperti bayi keguguran, bayi lahir dengan sifilis, ataupun bayi prematur. Sifilis dapat dicegah dengan melakukan kontak seksual yang aman, yaitu dengan satu pasangan saja atau menggunakan kondom, serta menghindari alkohol serta obat-obatan terlarang, mendiskusikan secara terbuka kepada pasangan penyakit kelamin yang diderita, serta melakukan screening atau pemeriksaan awal terhadap orang-orang yang berisiko tinggi mengalami penyakit sifilis. Pengobatan sifilis dapat ditangani lebih mudah dan lebih efektif jika sifilis masih dalam tahap awal. Sifilis dapat diobati dengan antibiotik penisilin. Selama masa pengobatan, penderita dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual hingga sifilis tersebut sembuh. Sifilis pada tahap awal, yaitu sifilis primer dan sifilis sekunder, dapat diobati menggunakan antibiotik penisilin dengan pemberian suntikan yang dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Untuk sifilis tersier dan sifilis pada wanita hamil, diperlukan waktu pengobatan yang lebih lama dan pemberian antibiotik melalui infus. Setelah melakukan pengobatan, diperlukan menjalani tes darah untuk memastikan pengidap telah sembuh dengan total dari sifilis tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.